Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Encu, gimana Selamat, kabarnya? selamat siang Pak Ufi. Alhamdulillah kabar hari ini saya baik sekali Pak Ufi. Bagaimana dengan kegiatan pembelajaran hari ini Pak Encu? Nah itu Pak Ufi, sebenarnya saya tuh mau ngobrol intens dengan Pak Ufi itu. Oh iya, Ngobrol gimana? intens terkait ada beberapa siswa yang ketika di pembelajaran Hmm? atletik itu Iya, iya. masih banyak yang kurang fokus, Pak Ufi. Oh iya, iya, Kurang iya. fokus dan masih asik bermain sendiri lah, gitu. Hmm, iya, 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 iya. Jadi sebetulnya dari kemarin Pak Ufi pengen ngobrol dengan Pak Ufi itu Baik, 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 baik. karena memang ada yang tadi mengganjal dalam pikiran saya terkait pembelajaran eh, PJOK materi atletik yang masih Oh, ya materi khususnya di kelas atletik ya. 5 Pak Ufi. Oh iya, iya, ya di kelas Kelas 5 5 iya. materi atletik Anak-anak ya. cenderung kurang fokus mengikuti Iya. pembelajaran dan lebih asik bermain sendiri, ribut sendiri, ya seperti itulah di kelas Heeh. 5 Pak Ufi. Iya, iya, iya. Nah, berarti tadi Pak Ancu bilang ada di kelas 5, kemudian Iya, siswanya masih belum fokus dalam mengikuti betul. materi atletik. Memang, kalau menurut Pak Ancu, kegiatan pembelajaran yang baik itu bagaimana Pak Ancu? Menurut saya pembelajaran yang baik itu pembelajaran yang Mhm. bisa diterima oleh semua murid, Pak Ufi. Iya, 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 Karena iya. kalau misalkan diterima oleh sebagian murid berarti kan belum belum ini, belum 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 baik menurut saya gitu. Belum. Dan tujuan pembelajarannya pun mungkin sudah tercapai gitu kalau pembelajarannya baik. Iya, iya, iya. Nah, Sementara ini masih banyak eh, murid yang tidak fokus berarti pembelajarannya tidak diterima oleh semua murid. oh iya, jadi pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang bisa diikuti oleh semua murid, Betul. kemudian jadi materinya juga bisa dipahami dan diterima oleh semua murid, begitu Pak Ansu Iya, ya? iya betul Nah, sekali Pak Ufi. dari tadi kriteria pembelajaran yang baik yang sudah Pak Ansu jabarkan nih, dari hal tersebut, apa hambatan yang Pak Ansu rasakan untuk dapat mencapai tadi? Hambatan ya, hambatan mungkin masih banyak siswa yang tidak fokus, Iya, iya. cenderung kelihatan malas. Oh Nah, iya, iya, iya. terutama itu Pak Ufi, terutama pada materi-materi yang Atletik ya? ya itu yang Ah, berhubungan dengan atletik itu. Itu sangat ya luar biasa. mmm. Nah, tadi kan Pak Ensu sudah bisa ya, me sudah bisa tahu bahwa siswa banyak yang malas, korelasinya adalah atau lebih khususnya di materi-materi atletik begitu Iya, ya? betul betul Jadi Pak Ufi. siswa malas mengikuti materi atletik, akhirnya pembelajaran atletik tidak dapat diikuti oleh semua siswa atau tidak semua siswa bisa memahami Mengikuti. materi Iya, itu, mengikuti betul dan juga memahami materi itu. Nah, betul. sekarang begini nih, Pak Ansu kan tadi sudah tahu, paling tidak sudah tahu penyebabnya ya. Sekarang untuk mengantisipasi hambatan tersebut, apa solusi yang dapat Pak Ansu lakukan gitu? Mungkin ya, mungkin Ya. saya akan mencoba memvariasikan kegiatan pembelajaran dalam materi atletik, Pak Ufi. Hmm. Saya akan mencoba memvariasikan ke dalam suatu permainan, Pak. Oh iya, 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 bagus itu Karena bagus. memang di kelas 5 kalau saya lihat itu kelas 5 itu kalau mengikuti materi selain atletik, Mhm. terutama materi permainan, permainan bola besar, permainan bola Iya. kecil, itu anak-anak antusias, Pak. Oh iya, 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 iya. Antusias. Anak-anak antusias dalam mengikuti pembelajaran tersebut.
Nah, makanya saya akan mencoba Iya, memvariasikan kegiatan pembelajaran atletik ke ke dalam dalam suatu permainan. permainan. Oh, Iya, iya 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 iya, iya, bagus bagus. Jadi pembelajaran atletik agar bisa diikuti oleh semua anak dan semua anak bersemangat, mhm, divariasikan dengan iya kegiatan permainan, divariasikan. begitu, Pak, ya? Iya betul betul. Nah, itu kan sudah merupakan salah satu atau suatu bentuk solusi ya, tapi, Mhm, ini nih saya cuma ingin memperjelas saja nih iya dari iya, solusi yang tadi tuh. Kira-kira mhm, seberapa mungkin begitu solusi tersebut dapat dilakukan begitu, Pak? eee, sangat mungkin sekali, Paufi, sangat Iya, mungkin sekali, heeh, sangat mungkin sekali. Kenapa? Karena melihat dari, materi yang lain selain atletik itu anak antusias. iya Karena iya saya iya iya. merasa, hal ini merasa tertantang dengan adanya hal ini. Saya akan Iya berusaha mencari referensi, Pak, iya, mencari referensi betul betul. pembelajaran terutama atletik yang bisa diaplikasikan melalui suatu permainan. Ya jadi Iya iya saya iya. mencari referensi-referensi yang lain lah, dari YouTube kah, Mhm dari buku teks mhm. kah, atau dari teman di KKGO kah. Nah itu nanti, saya akan mencari referensi-referensi lain, Pak Ovi. Iya 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 iya. Kemudian setelah tadi yang Pak Ancu sebutkan, baik itu mencari referensi melalui video-video di YouTube, sharing dengan teman-teman Iya sesama berolahraga gitu iya ya, betul, eee, apa gitu loh, ada nggak hal lain atau apa hal lain yang Pak Ancu butuhkan, untuk mendukung rencana tersebut begitu, iya, penerapan tadi permainan di betul betul. materi atletik begitu, Pak? Iya, heeh. Kalau permainan kan pasti pasti itu membutuhkan, media pembelajaran ya, Pak Ovi. Oh, iya iya Media iya iya. pembelajaran, alat peraga lah, Iya, alat betul. peraga atau, referensi-referensi terkait permainan olahraga. Itu, Pak Iya 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 Ovi. iya iya. Paling menyiapkan media pembelajaran, selanjutnya mencari atau memodifikasi alat peraga supaya hasilnya bisa maksimal, Pak. Oh, iya iya, bagus. Nah, itu kan udah nih, Pak Ansu Ya, mengidentifikasi sudah, kemudian, melakukan rancangan juga sudah, dan mhm, memetakan kebutuhan juga sudah nih. iya betul Yang betul. ingin saya tanyakan nih selanjutnya, apa hal pertama nih untuk menjalankan itu yang akan Pak Ansu lakukan untuk melaksanakan rencana tersebut tadi yang Pak Ansu ceritakan itu? Mungkin strategi ya, Pak, strategi ya? Iya, mulai Ya, langkahnya heeh begitu. heeh heeh. Saya akan menggunakan mencari dulu, Pak, mencari media, Iya, karena saya sudah, awalnya sudah mempersiapkan dan saya akan menggunakan atau mencari media pembelajaran yang sekiranya murid tidak bosan. oh, iya 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 iya. Murid tidak bosan dan membuat inovasi-inovasi berupa permainan dalam pembelajaran Mhm, atletik iya. di kelas 5 khususnya. Itu Nah, Pak Ovi. jadi itu strategi atau langkah pertama Iya ya iya, yang akan heeh, Pak iya. Ansu lakukan nih. Kemudian dari strategi itu apa nih yang membuat Pak Ansu yakin bahwa strategi tersebut akan berhasil begitu loh, Pak? Saya punya keyakinan karena melihat, eee, materi yang kemarin Pak Ufi, materi-materi Iya. selain atletik kan, anak-anak antusias nih. Oh, iya Nah, iya. dalam bentuk permainan, makanya saya yakin kalau misalkan, mengganti atau memodifikasi, berinovasi dalam Iya iya iya. pembelajaran, bisa, meningkatkan Iya iya iya, antusias betul betul siswa betul. untuk, Iya. pembelajaran materi atletik tersebut. Iya iya iya. Nah, itu kan, kalau memang itu bisa berhasil syukur ya, lebih baik lagi. Iya Artinya betul, yang Pak Ansur, lakukan itu bisa mencapai keberhasilan sesuai dengan yang Pak Ansur rencanakan begitu iya ya. betul Tapi betul. namanya kita tetap kan harus punya antisipasi gitu Iya ya. betul betul Nah, sekali Pak Ufi. yang saya tanyakan nih, apa antisipasi yang Pak Ansur lakukan atau yang Pak Ansur siapkan jika muncul hambatan dalam penerapan strategi tadi itu, Pak Ansur? Mungkin kalau hambatan dalam pembelajaran itu pasti ada ya Pak Oh, Ufi. iya jelas itu, Pak. Pasti ada, Hmm, tapi saya akan berusaha sebaik mungkin untuk iya, mencari
lebih banyak lagi inovasi dalam pembelajaran. Karena kenapa? Kalau misalkan kita tidak coba, kita tidak tahu Iya. hasil atau tidaknya. Makanya saya mau mengumpulkan atau mau konsep lebih banyak lagi inovasi dan permainan Iya, iya, dalam iya, iya. materi tersebut. Oh, iya, 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 iya. Nah, bagus itu. Ada hal lain, Pak Ansu, yang dibutuhkan untuk rencana itu agar dapat segera dilaksanakan? Mungkin mempersiapkan dengan matang, Pak Upi, apa-apa saja yang harus Ah, dipersiapkan. iya Contohnya sih. Oh, selalu mencari referensi dan menyiapkan tadi pemetaan sudah dan eh, permainan yang terbaru juga harus oh iya, 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 iya. digali Nah, lagi. saya kira Pak Ansu nih sudah lengkap tadi ya, dari mulai memetakan, kemudian mencari solusinya, kemudian melakukan perencanaan dan juga strategi-strategi termasuk antisipasi nih. Sekarang sudah selengkap itu. Kapan nih Pak Ansu akan memulai untuk menjalankan itu semua? Oke, Pak Upi. Eh, karena jadwal PJOK di kelas 5 itu baru tadi, Pak Ufi, setiap hari Jumat, maka saya akan mulai di Jumat depan, Pak Ufi. Saya akan coba di Oh, Jumat iya, iya, depan iya. pada jam pelajaran di kelas 5. Itu, Pak Ufi. Oh, iya, 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 iya. Iya, akan langsung mulai Jumat depan begitu Iya, ya? ya, langsung mulai. Dalam memulainya Pak Ancu kira-kira ada nggak seseorang yang bisa membantu Pak Ancu untuk mengingatkan Pak Ancu jadwal Jumat olahraga loh, kemarin Pak Oh, Ancu oh punya iya. rencana begini begitu. Ada nggak? Kebetulan Pak Ufi, saya sudah berkoordinasi dengan guru kelas 5-nya terkait hal Oh ini. iya. Dan saya juga sudah memberi informasi kepada guru kelas 5-nya, wali kelas kelas Iya, 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 5-nya, iya. dan agar mengingatkan saya ketika pembelajaran di kelas 5. Iya, berarti sudah ada ya Ya, orang yang akan mengingatkan Pak Ancu nih agar ya, tetap sesuai dengan schedule dan ya, rencana sesuai dengan yang sudah rencana. dibuat begitu Pak ya. Betul, betul, Pak Ufi. Nah, dari percakapan kita tadi nih, kira-kira Pak Ancu punya gambaran besarnya nggak kira kesimpulan Ya, ya, atau ya. percakapan kita tadi? Kesimpulannya, saya sangat senang sekali, Pak Ufi, bisa Iya, berdiskusi dengan Pak Ufi, alhamdulillah. dan Ya, saya semakin yakin dengan siap, siap. rencana saya yang akan langsung mengeksekusi yang sudah kita bicarakan tadi, Pak Ufi, sesuai dengan jadwal yang ada. Itu, Pak Ufi. Oh baik, berarti kurang lebihnya kalau yang saya Tambah tangkap yakin, ya, tambah Pak yakin Ancu dengan ini rencana. sudah full banget atau sudah siap banget ya, sudah Insya sangat Allah siap siap. untuk Insya menerapkan Allah rencana siap. tadi. Dari obrolan tadi yang saya tangkap bahwa Pak Ancu sudah tahu nih kebutuhannya, sudah tahu kapan akan memulainya dan sudah tahu apa strategi yang akan dilaksanakan. Baik Pak Ancu, saya tunggu kabar baiknya. Mudah-mudahan Jumat depan langsung bisa terlaksana dan nanti tidak ada lagi siswa yang malas-malasan dalam materi atletik. Ya, syukur-syukur nanti Siap. jadi siswanya pada bisa berprestasi gitu ya Siap. di cabang Amin. atletik. Baik Pak Amin, Ancu, Pak Ufi. Amin, ya Allah. sekian saja dari saya. Ada lagi yang mau Pak Ancu obrolkan? Mungkin itu saja, Pak Ufi, dan terima Iya. kasih atas obrolannya, atas diskusinya, dan insya Allah saya semakin yakin dengan rencana yang kita obrolkan. Baik, ya, baik. Terima kasih juga Pak Ancu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 2 orang. Kebetulan saya sendiri Incu Sudira sebagai coach dan Pak Upi Satrianto sebagai coach. Pada kesempatan kali ini saya akan mengilustrasikan skenario kegiatan coaching, yaitu tentang kasus kegiatan yang dilakukan kepada guru atau rekan sejawat terkait permasalahan tentang kendala dalam pencapaian target pembelajaran, yaitu masih banyak siswa yang belum bisa baca tulis Al-Quran.
Assalamualaikum Pak Ufi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak Ufi? Alhamdulillah baik. Pak Ancu sendiri gimana kabarnya Pak Ancu? Alhamdulillah baik sekali Pak Ufi. Kemarin saya tuh dapat kabar dari temen, Ya. dari Bu Dede. Katanya Pak Ufi tuh mencari saya. Gimana Pak Ufi? Oh iya, kebetulan kemarin saya kan habis ada kegiatan rapat Ya, ya. terkait dengan akhir tahun agenda pendidikan agama Islam. Itu kan biasanya untuk siswa kelas 6 ada praktek ibadah dan juga praktek baca tulis Al-Quran. Ini saya lagi pusing nanti menghadapi praktek tersebut, Pak Ansu. Oh iya 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 iya. Nah, apa yang ingin Pak Ufi hasilkan dari pertemuan hari ini, Pak Ufi? Ya intinya saya ingin mendapat pencerahan begitu agar kegiatan nanti pada saat praktek ibadah dilaksanakan itu bisa berjalan sebagaimana mestinya dan juga targetnya bisa tercapai atau bisa berhasil sesuai dengan target yang diinginkan begitu Pak. Oh, iya ya Pak Ufi. Ini menurut Pak Ufi, ukuran atau tolok ukur keberhasilan dari sesi kali ini apa ya Pak Ufi? Kalau keberhasilan atau tolak ukur keberhasilan dari sesi kita kali ini, saya ingin di akhir sesi ini saya sudah punya titik terang gitu, apa-apa yang harus saya lakukan, kemudian target pencapaiannya apa, dan juga ya intinya sih saya agar bisa punya pencerahan gitu, Oh iya. agar kedepannya saya bisa mencapai target tadi, siswa bisa semua lulus tes baca tulis Al-Quran dan juga praktek ibadah gitu Amin Pak. ya. Amin amin Pak Ufi. Nah, dari hal tersebut menurut Pak Ufi, apa hambatan yang Pak Ufi rasakan? Hambatan. Nah, gini Pak, jadi siswa kelas 6 itu kan diwajibkan mengikuti praktek ibadah dan juga baca tulis Al-Quran. Setelah tadi saya lakukan pretest awal sebelum ke ujian yang sebenarnya, ternyata masih banyak siswa yang belum begitu lancar atau bahkan ada 1-2 siswa yang sama sekali belum bisa membaca Al-Quran. Begitu juga dengan praktek ibadahnya Pak, ternyata masih banyak siswa yang belum hafal semua bacaan-bacaan sholat. Ya walaupun mayoritas sudah hafal sih, tapi target saya pengennya biar nanti pas ujian sudah bisa pada hafal semua gitu loh Pak Ancu. Oh, jadi begitu ya Pak Ufi. Lumayan banyak juga ya Pak Ufi ya. Ya, Ya menurut Pak Ufi, lumayan. apa saja solusi-solusi yang dapat Pak Ufi pikirkan? Dari Yang hasil pretest tadi, saya sudah terpikir bahwa masih ada waktu 2 bulan, bahkan 2 bulan lebih lah, untuk saya merencanakan untuk melakukan atau menjalankan program intensifikasi materi baca tulis Al-Quran dan praktek ibadah, khususnya untuk siswa-siswa tadi yang pada saat pretestnya saya beri nilai kecil atau nilainya masih rendah begitu Pak. ya. Nah, Berarti itu solusi satu, Pak ya. Selain itu, saya juga punya solusi lain, ada 2. Yang pertama tadi, kemudian yang kedua, saya merencanakan untuk lebih menggiatkan lagi kegiatan-kegiatan baca tulis Al-Quran sebelum pembelajaran dimulai dengan memfokuskan nanti di anak-anak yang sama sekali belum bisa baca tulis Al-Quran begitu, dan juga kegiatan sholat berjamaah, sholat duha dan sholat duhur berjamaah begitu Pak. itu solusinya sangat bagus ya Pak Ufi. Yang pertama intensifikasi, yang kedua menggiatkan baca tulis, itu luar biasa Pak Ufi. Nah, sekarang konsekuensi dari setiap solusi tersebut menurut Pak Ufi seperti apa Pak?
Kalau konsekuensi atau hal yang harus saya pikirkan ketika menerapkan itu, yang solusi yang pertama tadi nih Pak Ansu ya, terkait intensifikasi. Yang namanya intensifikasi, otomatis kita kan harus menyiapkan waktu khusus Betul atau sih. harus menyediakan slot waktu khusus di luar kegiatan pembelajaran wajib sehari-hari siswa begitu ya. Ya, Pak. Mau tidak mau adanya slot waktu khusus tersebut sedikit banyaknya akan bukan mengganggu sih, lebih tepatnya akan ada pergeseran lah. Misal kita boleh ambil dari jam pembelajaran apa, atau kita bisa terapkan di hari apa, mengganti kegiatan lain yang sifatnya bukan pembelajaran harian atau bukan jadwal harian di sekolah. Nah, sementara ketika harus ada jam lainnya itu mau tidak mau saya akan harus berkoordinasi dengan guru-guru kelasnya itu. Yang kedua terkait dengan kegiatan harian baca tulis Al-Qur'an, lebih digiatkan lagi dan lebih difokuskan pada siswa yang belum bisa baca tulis, termasuk kegiatan sholat duha dan sholat duhur berjamaah, itu pun ada konsekuensinya lagi. Konsekuensinya kegiatan baca tulis Al-Qur'an yang dilakukan sebelum memulai pembelajaran otomatis itu kan harus diserahkan kepada guru kelasnya, begitu Pak. Karena nanti kita sistemnya adalah setiap hari sebelum memulai jam pembelajaran, karena biar lebih intensif gitu loh ya, bukan bersama-sama semua di depan kelas, bukan begitu. Karena kalau bersama-sama sih sudah terlaksana tiap hari, tapi kalau lebih menggiatkan lagi dan memfokuskan lagi, itu nanti setelah di dalam kelas sebelum memulai pembelajaran yang mau tidak mau saya harus menitipkan kepada guru kelasnya. Jadi poinnya yaitu saya mau tidak mau harus berkoordinasi dulu dengan guru kelasnya, begitu. Sangat luar biasa Pak Ufi. Menurut Pak Ufi, kalau misalkan dari skala 1 sampai 10, di skala berapa Pak Ufi berada dalam usaha mencapai tujuan tersebut Pak Ufi? Yang saat ini saya rasakan, saya sudah membuat rancangan, kemudian sudah memapping termasuk memetakan apa-apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu. Saya kira saya sudah sampai di angka 6 lah. Tinggal mencari sisanya lagi. Tinggal sedikit sisanya ya Pak Ufi ya? Iya. Wah, luar biasa. Apa prioritas yang Pak Ufi siapkan untuk mencapai goalnya? Kalau prioritas jelas tadi yang sudah di awal saya sebutkan, saya harus berkoordinasi dengan guru kelas. Prioritas pertama sih saya jelas memetakan. Memetakan kemampuan siswa kan sudah saya lakukan, begitu Pak ya. Saya sudah mendapat angkanya siswa-siswa yang belum benar-benar bisa atau yang sama sekali 0 dan yang sudah agak sedikit bisa, saya sudah mengklasifikasikan itu. Tinggal nanti prioritas berikutnya adalah berkoordinasi dengan guru kelas ataupun kepala sekolah begitu terkait dengan agenda yang akan saya terapkan, begitu Pak. Ya, kalau boleh tahu Pak Ufi, yang tadi sudah dijelaskan panjang lebar, mungkin ada strategi khusus apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuannya Pak Ufi? Strateginya jelas, saya yang pertama melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, baru nanti kita dengan guru kelas duduk bareng begitu ya, duduk bareng untuk memetakan alokasi waktu yang akan saya gunakan untuk menjalankan program tersebut, atau kalau saya plan kedua yang dititipkan ke guru kelasnya agar tiap hari bisa difokuskan baca tulis Al-Qur'an tanpa harus ada kelas khusus, maka mau tidak mau saya juga harus memberi minimal memberi kisi-kisi atau memberi parameter kepada guru kelasnya bahwa ini loh yang harus dikuasai oleh siswa kelas 6 yang nanti akan menjadi materi ujian praktek agama, begitu Pak. Luar biasa ya Pak Ufi. Lalu bagaimana antisipasi dalam mengatasi hambatan tersebut Pak Ufi? Nah, itu juga saya juga sadar diri, waktunya cuma 2,5 bulan. Saya juga sudah berpikir bahwa pasti sekali akan ada hambatan begitu ya. Terlebih kan tidak hanya saya, semua guru olahraga juga nanti akan fokus pada praktek. Kemudian guru kelasnya juga akan fokus pada praktek. Ini kelas 6 kan setelah PTS itu bisa diibaratkan sudah mulai sibuk Pak ya. Kalau misalkan untuk tadi agenda intensifikasi dan juga menggiatkan kegiatan harian siswa itu kurang maksimal bisa terlaksana, saya akan
Ini dulu pernah saya coba, hanya saya belum spesifik ke masing-masing anaknya. Saya akan menghubungi atau meminta, menitipkanlah anak-anak tersebut kepada guru ngaji. Kebetulan di sekolah sini, di dekat-dekat sekolah sini ada beberapa guru ngaji dan juga sekolah madrasah. Saya akan menitipkan anak-anak tersebut, saya cari di rumahnya apakah ikut ngaji atau tidak. Kalaupun tidak, nanti saya akan titipkan kepada yang guru ngaji tersebut agar paling tidak minimal dalam 2 bulan tersebut ada perubahan lah, ada naik sedikit dari Ada titik sekarang begitu loh Pak ya, ada ada kemajuan. kemajuan ya Pak Ufi ya, ada Iya, kemajuan langkah ke depan ya. iya begitu, iya begitu Pak. Kesimpulan dari percakapan atau coaching kita saat ini apa Pak Ufi? Ya, kalau saya simpulkan dari planning yang saya buat, kemudian setelah kita saya bertukar pikiran dengan Pak Ancu, itu saya bisa sedikit mengambil garis besarnya bahwa kuncinya adalah koordinasi dan kolaborasi, gitu ya. Saya targetnya kan sudah jelas, itu sudah tercantum di dalam kurikulum maupun di dalam penilaian guru agama untuk praktek kelas 6. Nah, untuk mencapai itu otomatis saya tidak bisa seorang diri begitu ya untuk mengejar itu. Terlebih kemampuan siswanya yang masih sangat beragam sekali. Maka diperlukan koordinasi dan juga kolaborasi dengan semua pihak begitu, baik itu pihak sekolah, guru-guru yang ada di sekolah maupun pihak masyarakat, dalam hal ini guru-guru ngaji dan guru-guru madrasah di lingkungan sekitar sekolah tempat siswa tersebut tinggal begitu Pak. Baik sekali itu Pak Ufi. Ternyata usaha dan rencananya yaitu koordinasi dan kolaborasi ya Pak Ufi. Nah, sekarang komitmen apa yang dibuat untuk menjalankannya Pak Ufi? Oh ya tentu, saya akan tidak perlu lama ini, selesai saya ngobrol sama Pak Ansu, saya akan langsung menghubungi guru yang lain ini untuk membicarakan planning yang saya buat. Kapan Saya kira-kira? targetkan begini, kalau melihat di schedule jadwal ujian kan 2 bulan lagi, 2 bulan, maksimal 2 bulan lah saya targetkan. Tapi untuk mencapai progres saya sudah memetakan progres mingguan Pak. Jadi minimal di minggu depan itu siswa sudah mulai berjalan program tadi, di antara satu atau syukur dua-duanya atau syukur tiga-tiganya tadi yang sekaligus ketika siswa di rumah di guru ngajinya. Saya targetkan dalam minggu inilah, minggu depan sudah mulai berjalan. Begitu Pak. Iya. Berarti rencana akan dimulainya bisa di minggu ini ya Pak Ufi? Iya, minggu ini saya akan mulai tadi itu berkoordinasi dan juga membicarakan itu semua dengan guru kelas dan juga pihak terkait agar paling telat, ya saya bilang paling telat minggu depan program harus sudah berjalan begitu kira-kira Pak Ansu. Oh, saya tunggu kabar baiknya ya Pak Ufi. Siap. Nanti ketika selesai pelaksanaan, saya tunggu kabar baik dari Pak Ufi. Tetap semangat ya Pak Ufi. Siap Pak Ancu. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Ufi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.